Tinjauan historis, John Locke dan milik pribadi. Menurut John Locke, manusia mempunyai 3 hak kodrat, yaitu life, freedom, dan property. Sebagai orang pertama kali yang mendasari teori liberalisme tentang milik, John Locke mengatakan bahwa hak atas milik adalah menyediakan pola untuk memahami kedua hak lain juga. Yang kedua, Adam Smith dan pasar bebas. Pemikiran Adam Smith tentang pasar bebas yaitu bahwa pasar tidak boleh pemerintah ikut campur tentang harga pasar. Biarlah harga terjadi sesuai kondisi pasar yang ada. Dengan menerima pasar bebas, Smith juga menerima kompetisi sebagai cara yang efisien untuk mewujudkan kebebasan ekonomi. Berulang kali ia memuji efek positif dari kompetisi ekonomi yang membawa manfaat untuk produsen, pekerja, maupun konsumen. Yang ketiga, Marxisme dan kritiknya milik pribadi. Atas milik pribadi yang dimaksud dengan Marxisme adalah pemikiran Karl Marx bersama teman seperjuangannya Friedrich Engels. Marxisme merupakan ajaran sosial ekonomis politik yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk disingkatkan tanpa mengorbankan cukup banyak unsur yang sebenarnya hakiki juga. Tujuan dari Marxisme adalah bukan untuk menghapus milik pribadi begitu saja, melainkan secara radikal menentang penindasan dan eksploitasi. Pertentangan dan perdamaian antara liberalisme dan sosialisme. Di bidang ekonomi, liberalisme menggunakan kebebasan pribadi. Simbol yang terkenal dari liberalisme klasik adalah laissez-faire, yang dalam bahasa Prancis berarti biar saja berjalan, atau dapat dirumuskan secara negatif, jangan campur tangan. Pasar bebas adalah pengertian pokok bagi pemikiran liberalisme dalam bidang ekonomi. John Maynard Keynes berpendapat bahwa pengertian di pasaran harus distimulasi untuk mengurangi pengangguran. Sosialisme dibagi menjadi 2, yaitu sosialisme komunistis dan sosialisme demokratis. Sosialisme komunistis atau komunisme menolak milik pribadi. Menurut mereka, milik harus menjadi milik bersama atau milik kolektif. Sedangkan sosialisme demokratis, sosial demokratis beranggapan bahwa jumlah besar kaum buruh merupakan peluang khusus untuk berhasil. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan liberalisme adalah bahwa milik pribadi diakui sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Kebebasan merupakan suatu nilai yang sangat hakiki bagi manusia, sedangkan milik merupakan suatu kawasan utama untuk menjalankan dan menghayati kebebasan kita. Kelemahan liberalisme adalah bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam perjuangan hidup, seperti kaum buruh dan masyarakat berindustri. Menuju perdamaian. Liberalisme dan sosialisme dapat dilihat sebagai 2 ideologi antagonis yang bertujuan merebut hegemoni di panggung politik ekonomi selama kira-kira setengah abad. Liberalisme dan sosialisme dua-duanya gagal dan serentak juga berhasil. Dua-duanya kalah dan juga serentak menang. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara-negara baru yang tidak mau tersimpul juga dalam proses ini, termasuk Indonesia, bagi mereka menjadi tantangan besar untuk tidak mengulangi kesalahan negara industri di masa lampau, tetap ikut mewujudkan perdamaian yang tercipta antar liberalisme dan sosialisme. Kapitalisme dan demokratisasi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan demokratisasi adalah transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis, termasuk perubahan politik substantif yang bergerak ke arah demokrasi. Ideologi di belakang kapitalisme adalah liberalisme, yang dapat dijelaskan 3 unsur hakikinya, yaitu lembaga milik pribadi, pencarian untung, dan kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Kapitalisme mengakibatkan ketidaksamaan, sebaliknya demokrasi cenderung memajukan persamaan. Kapitalisme dapat hidup beriringan dengan demokrasi karena keduanya berbasis kebebasan warga negara. Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi tetapi tidak secara konstitusional menolak kapitalisme. Etika pasar bebas. Efisiensi merupakan kata kunci dalam konteks pasar bebas. Yang dimaksud dengannya adalah kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang terbanyak dan berkualitas terbaik atas biaya rendah. Pentingnya etika dalam semuanya ini terutama tampak dari 2 segi. Pertama, dari segi keadilan sosial, supaya semua peserta dalam kompetisi di pasar diberikan kesempatan yang sama. Yang kedua, dalam konteks pasar bebas, etika sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetisi berjalan dengan baik dari sudut moral. Secara positif, kompetisi harus berjalan dengan fair, dan secara negatif, dalam kompetisi orang tidak boleh merugikan orang lain. Sebagaimana yang sudah ditekankan oleh Adam Smith, kepentingan diri menjadi egoisme jika pebisnis tidak segan mengorbankan orang lain kepada kepentingannya. Masalah Libor sebagai ilustrasi. Pada tahun 2012, suatu skandal besar menggoncangkan dunia perbankan, yang boleh dilihat sebagai ilustrasi jelas tentang perilaku tidak etis para bankir. Sebelum krisis tahun 2008, baru diketahui dengan pasti dan ditindak oleh Commodity Future Trading Commission di Amerika Serikat tahun 2012. Masalahnya menyangkut Libor.
London Interbank Average Rate, yaitu suku bunga antara bank yang setiap hari ditentukan di London oleh 18 panel besar dari Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Awal dari krisis. Kata bangkrut itu berasal dari dunia perbankan. Selama dekade-dekade terakhir, International Monetary Fund sering direpotkan dalam mencari bantuan bagi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak juga pada sistem perbankan mereka. Krisis moneter Asia Tenggara dimulai pada tahun 1997 adalah salah satu contoh dari sekian contoh yang ada. Sebelumnya juga sudah terjadi krisis di Meksiko pada tahun 1994 sampai 1997. Mengapa krisis ini sampai terjadi? Bank menjadi pengantara dalam melakukan pembayaran atas nama nasabah kepada pihak lain. Pedagang mempunyai rekening giro untuk membayar utangnya kepada mitra bisnis atau menerima pembayaran dari mereka. Kita bisa mentransfer uang ke tempat jauh di tanah air, bahkan ke luar negeri. Demikian juga melalui bank kita bisa menerima uang dari mereka. Melalui bank pula kita bisa membayar rekening listrik dan telepon dan banyak hal lain lagi. Bank membuka kesempatan untuk menyimpan dengan aman uang yang tidak dibutuhkan untuk konsumsi pemiliknya. Daripada menyimpan uang kita di bawah kasur, tempat bank kekayaan kita jauh lebih aman dan juga lebih menguntungkan karena bank memberi bunga uang. Uang yang terkumpul dengan cara demikian dipinjamkan lagi kepada orang yang memerlukan dana, misalnya untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada. Tentu saja selain kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya, si peminjam itu juga harus membayar bunga uang yang ditentukan oleh bank. Masuk akal saja bila bunga itu lebih besar daripada bunga yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan uang dalam deposito. Bank menanggung resiko yang terkandung dalam kegiatan menyimpan dan meminjamkan uang tadi. Setelah gedungnya terbakar atau dirampok pun, bank tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan titipan uang kepada nasabah.